Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali bersama Mas Santo ya, alias MacGyver KW13. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, bersama keluarga tentunya yang sudah berkeluarga dan yang masih jomblo mudah-mudahan cepat berkeluarga ya. Oke, langsung aja ya. Kali ini saya mau perbaiki pompa elektrik ya untuk senapan angin ya. Pompa elektrik untuk senapan angin buat Anda yang hobi atau yang punya senapan angin ya, yang senapan angin gejlok itu pasti Anda kenal alat ini. Jadi alat ini adalah pompanya ya, untuk memompa. Dimana tekanan alat pompa ini bisa mencapai 4000 PSI ya. Dan ini mereknya New Warrior ya, buatan Cina. Nah, kebetulan ini punya pasien ini sedang rusak ya, karena kemarin ini power supply-nya kena petir ya. Ini power supply-nya ini kena petir. Sebenarnya bisa diperbaiki, cuman agak riwel ini ya. Jadi akhirnya si pemilik alat ini beli power supply baru ya. Kemarin tulisannya ini ya, ada tempelannya ini 50 ampere 12 volt ya, 600 watt. Padahal sebenarnya ini nggak sampai ini. Ini isinya cuma 30 ampere, sekitar 30 ampere. Dan di sini tulisannya, hati-hati buat Anda kalau mau beli harus teliti ya. Ini dihapus tulisannya ya. Kemarin ditutup dengan ini. Nah, ternyata nggak 30 ampere. Kalau yang ini asli 50 ampere ya. Nah, kerusakannya adalah power supply-nya rusak, kena petir, kemudian dia merembet ke bagian elektroniknya atau kontrolnya ya. Dimana kontrol ini mengontrol atau untuk menghidupkan dan mematikan dalam kondisi normal pompanya ini ya. Di sini udah ada sensornya, sensor suhunya juga udah ada ya. Kalau misalnya overhead atau panas berlebih dia akan mati. Kemudian ada sensor tekanannya di sini ya. Saya dekatkan dulu. Nah, ada sensor tekanannya di sini ya. Kemudian ini fan-nya, kipasnya, pendingin ya, pendingin ini, body pistonnya ini pistonnya, kemudian ini motornya, dan ini gearnya, dan di sini ini engkolnya ya. Jadi di dalam itu di sini ada semacam kompresor AC mobil ya, model Torak kalau nggak salah namanya ya. Dan ini filter ya, ini filter, ini kipas, dan ini outnya. Ini untuk mengukur tekanannya, berapa tekanan yang diinginkan, dan di sini ada setelannya, bisa diputer-puter ini. Mau di setel berapa PSI, misalnya mau ngisi 3000 PSI, jadi ini posisi 3000, kemudian nanti ini jarumnya akan jalan. Setelah sampai 3000 dia akan mematikan motor ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Karena ininya rusak ya. Ada komponen SMD-nya ya, IC-nya udah SMD ini. Ini juga sepertinya carinya susah, dan yang punya minta cepat, maka solusinya ini saya rombak ya. Saya rombak hanya menggunakan satu relay ya. Sebenarnya tidak harus pakai kayak gini ya. Ini dijual di online banyak, tapi nggak usah pakai kayak gini bisa. Ini pakai relay satu biji aja udah bisa. Nanti digabungkan sama relay ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu skemanya ya. Oke ya. Caranya adalah begini. Pada dasarnya kan intinya itu ini masuk arus 12 volt. Kemudian di sini akan keluar tekanan ya. Keluar tekanan, kemudian dimasukkan ke tabung senapannya ya. Ini hanya konektornya aja ya, melalui ini. Ditancapkan ke senapannya, kemudian berapa PSI di sini yang mau dimasukkan, tinggal diputar aja ini. Nanti setelah mencapai dia akan mati sendiri. Nah, jadi ini tanpa ini pun dilangsungin juga bisa hidup ya. Tanpa kontrolnya ini dilangsungin juga bisa hidup. Ini langsung dikasih 12 volt, di sini langsung keluar tekanan. Hanya saja harus diperhatikan ya. Ketika menghidupkan manual langsung menggunakan aki atau power supply itu harus diperhatikan ini ya. Kalau nggak diperhatikan nanti kalau berlebih nanti berbahaya juga ya. Karena tekanan besar mencapai 4000 PSI. Kalau misalnya terjadi pecah ini juga ngeri ya. Karena kemarin ada teman juga kejadian di pompa manual, pompa gejlok, pecah tabungnya, tangannya di sini terkena pecahan tabungnya. Jadi kalau nyoba manual hati-hati ya. Jadi untuk ngetes awal kerusakannya coba manual dulu. Kalau dicoba manual sudah bisa, berarti tinggal kita
akali ininya aja ya. Kalau kita mau cari spare partnya kayaknya susah. Nah, jadi saya cuman menggunakan ini, menggunakan satu relay. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya ya. Ini mungkin bisa di screenshot ya, dalam posisi seperti ini. Nah, jadi ini motornya ya, ini motornya, ini relay 1, ini relay 2, dan ini akinya atau power supply switching, dan ini sensor tekanannya. Nah, motornya ini itu yang ini ya, teman-teman. Motornya yang ini, kan kabelnya 2 nih ya, plus minus ya. Yang ini. Kemudian yang relay ini, relay 1, ini yang ini. Ya. Relaynya yang ini. Relay satunya. Ya. Kemudian relay 2-nya itu yang ini. Yang ini ya. Tapi tidak harus teman-teman menggunakan relay ini ya. Tidak harus menggunakan relay yang udah dirakit dalam PCB seperti ini. Menggunakan relay biasa pun nggak apa-apa ya. Relay langsung relay, nggak usah pakai PCB ya. Menggunakan relay seperti ini bisa ya, yang 12 volt. Nah, maksudnya kaki ini kan kaki yang lilitannya ya. Teman-teman pasti udah paham. Pokoknya ini adalah relay. Dan ini terminalnya ya. Ini posisi yang ini. Nah, di sini ini normal on, normal close. Ini normal on, normal close. Nah, jadi dalam kondisi mati itu kan close. Ini nyambung ke atas ya. Ini nyambung ke atas. Kemudian dalam kondisi hidup ini akan nyambung ke bawah. Dan ini ya begitu ya. Ini dalam kondisi mati dia nyambung ke atas. Dalam kondisi hidup dia akan nyambung ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini ya. Ini enak di sini ya, jelasinnya pakai ini, pakai kertas ini lebih mudah. Nah, jadi oke, cara kerjanya kalau sudah dirombak ya. Nah, ini itu kabelnya kan 1 2 ya. 1 2. Nah, itu kabelnya yang ini. Ya, kabelnya yang ini. Yang ini manifoldnya ini ya. Jadi begini, ketika sebelum dihidupkan ya, arus belum mengalir ke sini ya, belum mengalir ke relaynya ya, ke motornya juga karena belum hidup relaynya. Jadi pertama kali dihidupkan ini nyambung. Ini kalau groundnya udah langsung ya, groundnya udah langsung. Kemudian ini dihidupkan nyambung ya, langsung masuk ke bagian tengah saklar dari relay ya. Nah, bagian tengah saklar dari relay. Karena dia posisinya normally close itu nyambung ke atas, berarti sini kan dapat plus. Ya kan, sini dapat plus. Kemudian di sini kan ini relaynya udah dapat negatif. Nah, begitu dihidupkan, ini arus langsung masuk nyambung ke sini, relay ini hidup. Nah, relay ini hidup. Ketika dia ini sebelum hidup kan ini nyambungnya ke atas ini. Nah, nyambung ke atas ini, setelah dia hidup dia akan cetek nyambung ke bawah. Maka motor akan dapat arus dari aki secara langsung melalui ini ya, melalui di saklar ini, melalui relay ini. Begitu dihidupkan, ya kan, langsung ini cetek, ini nyambung ke sini. Nah, ini hidup. Nah, ini hidup. Kemudian dia kan ini memberi tekanan nih, memberi tekanan. Nah, memberi tekanan itu di sini akan ada jarum jalan naik, ya kan, jarum naik. Nah, terus di sini ada juga jarum satu lagi, di mana jarum ini dengan ini adalah logam tapi tidak tersambung ya. Nah, dia akan tersambung ketika ini naik posisi di mana, misalnya di sini ya, posisi 3000 misalnya. Dia akan naik, kemudian nyentuh jarum yang diputar ini, yang di setel ini dia akan dapat arus ya. Nah, begitu ini kan 12 volt sini masuk ke sini cetek. Ya kan, sini cetek maka arus akan mengalir ke sini. Kemudian relay akan hidup, maka ini cetek ke bawah. Begitu cetek ke bawah, otomatis arus 12 volt yang masuk ke relay nomor 1 dia akan terputus setelah dia menyentuh ini ya, sesuai dengan settingan ya. Nah, akan terputus sesuai dengan settingan ini tadi, maka motor akan berhenti. Nah, kemudian ketika tekanan turun dibuang, maka dia akan hidup lagi, karena ketika dia turun, maka jarum ini nggak nyambung ke sini ya. Ini nggak nyambung ke sini ya.
ini jarumnya ini. Nah, nanti saya tunjukkan di manifoldnya. Nah, ketika dia nggak nyentuh, arusnya hilang lagi, maka dia akan balik ke atas karena normally close ya. Nah, balik ke atas, dia relay ini akan hidup, maka dia akan nyambung lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ini akan saya jelaskan di manifoldnya ya. Nah, ini jarum yang ini dengan yang satunya di sini. Ini ketika belum jalan jarumnya ini dia nggak menyentuh dengan ini ya. Nah, jadi dua kabel di ini kan ada dua. Itu satu ini, satunya yang sini ya. Nah, di sana itu ada palangnya di bawah. Ketika jarum naik, dia akan nyangkut palang, maka akan nyambung, kemudian akan menghidupkan relay nomor 2 pada akhirnya mematikan nomor relay nomor 1 ya. Oke, sekarang seperti yang saya bilang tadi ya, maksudnya begitu dia nyambung ya kan, yang ini jarumnya ini ya kan, jalan cetik nyambung langsung ke sini ya. Ini dapat arus, maka relay hidup akan turun ke bawah, akhirnya ini terputus karena nggak dapat arus ya. Ini terputus gitu ya. Ini terputus, terputus yang ke sini. Nah, ini nyambung ke sini, cetek, nah putus, maka ini akan mati, ini kan lepas. Nah, begitu tekanan berkurang kan si jarum ini nggak nyentuh ini lagi. Nah, jarum ini nggak nyentuh ini lagi, akhirnya hidup lagi ya, hidup lagi karena posisinya jadinya ini mati ya, mati, maka akan dia normal close ya. Relaynya ini akan mati ketika dia tidak nyentuh. Ketika dia nyentuh hidup, ini mutus, sini jadi mati. Nah, kalau ini relay ini hidup, relay ini mati. Kalau relay ini mati, relay ini hidup. Nah, gitu teman-teman ya. Sekarang akan saya praktekkan ya. Nah, kalau saya jelasinnya di sini agak susah ya, karena saya memanfaatkan ini ya. Tapi seperti yang digambar itu tadi, itu saya jamin bisa. Karena memang sama seperti itu ya. Nah, kenapa saya gunakan ini? Sebenarnya ini nggak digunakan pun nggak apa-apa ya. Pakai ini langsung udah bisa. Dijamin bisa ya. Saya cuma memanfaatkan relaynya aja karena relaynya ini ampernya lebih besar, 40 ampere ya. Ya. Kalau yang ini harus lebih besar ya, karena untuk mensaklar ini motor ini ya, karena motor ini wattnya cukup gede. Nah, jadi saya coba ya. Saya coba. Pokoknya kalau sambungannya ini sebenarnya tidak usah terlalu terpaku dengan ini ya. Tapi dengan ini aja. Nah, pakai kabel-kabel lain pun nggak apa-apa. Ini kebetulan saya memanfaatkan soket yang ada ya. Pakai yang ini udah bisa. Tanpa ini dilepas, langsung bikin rangkaian ini. Itu udah bisa ya. Dan ini logikanya bukan hanya aki ya, tapi bisa pakai power supply, tapi ampernya harus gede ya. Oke. Saya pasang dulu ininya ya. Dan jangan lupa fan-nya, kipas pendinginnya itu harus tetap dipasang ya. Supaya lebih aman. Nah, ini untuk kipasnya. Kemudian ini sensornya udah saya pasangkan yang ini ya. Nah, ini sebenarnya saklar ini ya. Manifold ini sebenarnya penunjuk angka, tapi dia juga saklar ya. Kemudian motornya ya, motornya kebetulan saya pasangkan di sini, jadi ya memanfaatkan ini aja saya ya. Nggak usah terpaku sama ini ya. Seperti itu. Nah, sudah, tinggal kipasnya. Ini kipasnya. Nah, terus tinggal kita kasih 12 volt. Oke, saya cari dulu kabelnya ya. Oke, ini kabel aki ini ke arah aki ya. Ke arah aki nggak usah terlalu detail kali power supply-nya. Yang penting ampernya besar, 12 volt ya. Saya tidak gunakan ini karena ini kecil, nggak kuat ya. Saya gunakan power supply ini. Nah, ini power supply bekas komputer ya, komputer server ini ya. Pakai aki boleh, pakai power supply boleh. Yang penting ampernya minimal itu 50 ya. Oke, jadi nanti ini saya hidupkan ya. Saya hidupkan gini kan. Kalau udah saya colokkan ke power supply-nya, maka pompa akan langsung hidup ya. Nah, jadi ini saya tutup menggunakan ini ya. Saya tutup, jadi kalau nggak ditutup nanti tekanannya kan keluar. Nah, kalau tutup seperti ini nanti kan dia akan tersimpan dalam sini, dan ini akan naik. Kalau ini nggak dipasang, anginnya akan buang ya. Dan ujungnya ini saya sumpel.
Oke, nanti seperti ini ya. Nah, ini misalnya kita buat 1000 PSI aja ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika saya colokkan langsung, maka pompa ini akan hidup. Pompa ini hidup. Tapi nanti setelah ini naik sampai 1000, jarum ini ada palangnya ke bawah ya. Jarum ini ada palangnya ke bawah. Nah, nanti kalau udah nyangkut palang ini jarum yang ini penunjuk tekanannya nyangkut ke ini, maka dia akan ngasih arus ke relay nomor 2 tadi, sehingga mematikan relay nomor 1 ya. Oke. Saya colokkan ya. Tapi agak berisik mungkin ya, agak bising karena power supply-nya kipasnya kencang banget. Oke ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Bisa perhatikan ini. Kalau udah sampai ke sini nanti dia akan bunyi cuk 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 cuk, akan berhenti dah. Oke, teman-teman perhatikan ini ya. Nanti setelah saya colokkan celup, dia akan hidup. Perhatikan ini ya, jarum ini naik, nanti kalau udah lurus ke sini dia akan mati. Dan ketika hidup nanti ini bunyi cuk 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 ya. Ini motornya ini. Saya hidupkan 1 2 3. Naik teman-teman ya. Naik, nanti kalau udah mentok ke sini dia akan mati ya. Nah, mati ya teman-teman ya. Mati kan? Setelah dia mentok. Kalau kipas tetap hidup karena kipas mendinginkan blok pistonnya ya. Blok pistonnya. Nah, sekarang kita buang. Ini kan ada 2 nih, apanya nih. Ini bisa untuk 2 senapan ya. Ini saya buang ya. Anginnya saya buang. Saya buang nanti kan ini turun nih. Saya buang ini turun, dia akan hidup lagi. Ya. Nih. Nah. Turun jarumnya, kemudian naik lagi ya. Nanti kalau udah mentok dia akan mati sendiri. Nih, perhatikan nih. Nah, dia mati. Nah, di sini udah ada indikator ya. Kalau posisi lampu yang merahnya hidup, maka sana mati. Nanti kalau lampu merahnya mati, sana hidup. Nah, ini saya buang anginnya ya. Kalau lampu yang hijau ini kan standby ya. Nah, saya buang anginnya, dia akan hidup. Nah, mati lampu merahnya kan. Setelah nanti tekanannya itu mencapai dengan yang disetting di sini, nah mati dia. Ini saya bikin 1000 ya. Nah, begitu merah hidup, relay ini mati. Nanti kalau relay lampu merah mati, relay ini hidup. Saya buang lagi anginnya ya. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, prinsip kerjanya itu sederhana dan cara bikin alatnya pun sangat mudah. Cukup dengan menggunakan relay 2 biji. Nah, dirangkai seperti skema ini ya teman-teman ya. Dirangkai seperti ini. Jadi ini nih manifoldnya, terus ini kabel yang 2-nya ya, kabel 2. Nah, terus kabel motornya tuh ya ini sama ini. Tinggal menyesuaikan aja di sananya ya. Pasti teman-teman juga udah paham ya. Gitu. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat ya. Ini sebenarnya hanya bisa dibilang ya seperti akal-akalan ya, tapi nggak ngakali ya. Cuman solusi darurat ya, daripada langsung dicolokkan motornya ke 12 volt. Tapi kalau misalnya nanti berlebih berbahaya, apalagi kalau ini sampai pecah ya, berbahaya, sangat berbahaya ya. Jadi digunakan aja menggunakan rangkaian ini, saya sarankan ya. Lebih bagus kalau teman-teman mungkin bisa cari spare partnya ini. Kalau misalnya rusak ya, ada komponennya yang jual ya, bagusnya diganti. Tapi kalau darurat ya bikin aja seperti ini. Karena begini, alat ini harganya, ini belinya online ya, ini dari luar ya, dari Cina ya. Jadi ini belinya sampai ke Indonesia itu 5 juta ya, 5 juta.
sama ongkir-ongkirnya itu 5 juta ya, 4 sekian. Pokoknya udah anggaplah 5 juta, 49 sekian gitu. Itu 5 juta ya, yang merek New Warrior ya. Mungkin teman-teman udah paham alat ini ya. Oke ya, teman-teman. Daripada mahal, lebih baik cukup menggunakan relay 1 biji ini. Udah bisa, relay 12 volt ya. Nah, dijamin bisa ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ke apa saya ya, ke WA saya boleh. Konsultasi insya Allah saya jawab walaupun lewat WA ya. Tapi mungkin nggak bisa langsung saya jawab. Kadang-kadang kalau misalnya masuknya malam, ya mungkin lagi pas udah tidur atau bagaimana ya. Tapi harap maklum ya. Tapi insya Allah akan saya bantu. Seandainya mau dirombak seperti ini, akan saya bantu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya dan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman tetap bahagia ya. Bahagia bukan atas apa yang kita punya, tapi mari kita berbahagia atas apa yang kita rasa ya. Hoak ya. Oke deh, matur nuwun semuanya. Jangan lupa dukung saya ya, supaya lebih semangat lagi. Terima kasih teman-teman semua. Harapan saya selalu buat Anda semuanya. Dan saya akhiri. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.